Maya Dwi Ramadhani, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya yang tewas usai terlibat kecelakaan karena berjibaku mengejar komplotan penjamret tasnya di Jalan Semarang, Bubutan, Surabaya, dikenal sosok periang, mudah bergaul dan pendengar yang baik. Kesaksian perangai keseharian Maya sapaan akrabnya itu, selama di lingkungan pergaulan kampus, disampaikan oleh teman dekat korban di kampus, Hilmi Rusdi Firdaus. Maya ternyata dianggap oleh Hilmi mewakili teman-temannya di kampus, sebagai pribadi yang periang, mudah bergaul dan pendengar yang baik dikala menerima curahan hati beberapa teman dekat. Beberapa teman kuliah merasa dekat dengan Maya karena perempuan yang tinggal di Asemrowo, Surabaya itu, berperilaku sederhana, sopan dan tidak neko-neko. Dia sosoknya baik di mata kami, dia periang, enggak neko-neko, gak nyangka mendahului kami, ujarnya saat ditemui tribunjatim.com Rumah Duka, kawasan Asemrowo, Surabaya, Sabtu, 25 Mei 2024. Selain itu, Hilmi mengungkapkan, Maya juga memiliki hasrat yang kuat untuk berorganisasi selama di kampus, meskipun kini telah memasuki perkuliahan semester 6. Sosok Maya sudah mafhum oleh kalangan teman-teman kuliah sebagai salah satu aktivis wanita di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dia juga aktif di organisasi luar kampus dan dalam kampus. Mbak Maya ini orangnya humble, katanya. Setahu Hilmi, organisasi intrakampus yang diikuti oleh sahabatnya itu, diantaranya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah. Kemudian, Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif FDK UIN Sunan Ampel Surabaya. Bahkan, lanjut Hilmi, Maya juga tercatat mengikuti kegiatan organisasi ekstra kampus Rayon Dakwah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya. Mendengar kabar bahwa sang sahabat meninggal dunia dalam insiden kecelakaan karena mengejar penjamret, Hilmi mengaku, sempat dibuat tak percaya. Pasalnya, beberapa jam sebelum kejadian, ia mengaku sempat berkomunikasi dengan Maya melalui ponsel, bahkan juga sempat bertemu di kampus. Kami sempat memiliki kecewaan mengapa kok Maya mendahului kita, jelasnya. Mengenai firasat atau perangai aneh yang mungkin menandai kepergian Maya, Hilmi mengaku tidak mengetahui adanya keanehan apapun dari sosok Maya belakangan ini. Hanya saja, ia tak menampik, beberapa pekan ini, Maya lebih banyak nongkrong dan bertemu dengan teman-temannya di lingkungan kampus. Terlepas dari semua ini, Hilmi mewakili teman-teman Maya, berharap pihak kepolisian segera dapat menangkap para pelaku penjamret yang menimpa sahabatnya. Kendati tas dan barang bawaan Maya ternyata masih terselamatkan, karena terjatuh di tengah kemelut aksi penjamretan yang gagal itu. Hilmi menganggap, penyebab Maya berupaya menggeber kencang motornya hingga terjatuh dan tewas di jalanan, tetap dipicu oleh kelakuan para bandit jalanan tersebut. Sementara itu, ibunda Maya, Milah, tak menampik, meski perempuan, anaknya itu memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian yang kuat. Ia menduga, kepribadian dari Maya semacam itu, makin ditempa dengan kegiatan organisasi yang diikuti sang anak selama berkuliah di kampus. Dari cara berbicara dan berargumentasi, Milah akui, selalu dibuat tercengang. Anaknya itu, pandai berargumentasi, cerdas, dan lantang. Tapi, untungnya, kemampuan Maya semacam itu, selama ini tidak pernah sekalipun dibuat untuk melawan kedua orang tua. Keberanian dan sifat kepemimpinan dari Maya itu pernah ditunjukkan pada beberapa bulan lalu. Saat itu, ungkap Milah, anaknya itu berinisiatif berkomunikasi dengan pengurus RT dan kelurahan untuk mengurus pembengkakan biaya bulanan konsumsi listrik di rumah. Sosok Maya, di mata Milah, merupakan anak yang berbakti. Dari segi perilaku, Maya tidak pernah berkelakuan membangkang selama di rumah. Bahkan, saat dirinya meminta bantuan agar Maya membantunya berjualan sayur di pasar tembok, selama karyawannya libur kerja, Maya tak pernah membantah. Termasuk dari segi kemandirian finansial. Maya juga bekerja paruh waktu sebagai pegawai minimarket di sebuah SPBU Lontar, Sambi Kerep, Surabaya, sejak awal berkuliah. Dari pagi hingga sore hari, mahasiswa jurusan manajemen dakwah itu berkuliah. Kemudian pada sore harinya, Maya sapaan akrab korban di kampus, tidak langsung pulang, melainkan menuju ke tempat kerja. Sore hari hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Maya baru pulang ke rumah. Dan insiden penjamretan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Kamis, 23 Mei 2024, kemarin, terjadi saat Maya hendak pulang ke rumah di Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Milan menjelaskan, anaknya itu memutuskan untuk bekerja paruh waktu karena inisiatifnya sendiri. Uang gaji hasil bekerja digunakan oleh Maya, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bensin, jajan dan keperluan kuliah. Sedangkan biaya uang kuliah tunggal setiap semesternya, masih ditanggung Milah yang kesehariannya berdagang sayur di Pasar Tembok, Bubutan, Surabaya, setiap harinya. Dia dari kecil pengertian sama orang tua, enggak pernah menyusahkan, enggak pernah merepotkan orang tua, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.